Pintunya ditendang, bukan diketuk, ditendang. Nasi bungkus di tanganku nyaris terlepas. Pria tua di hadapanku, Pak Karta, pemulung yang setiap sore menunggu di depan warungku, terlonjak kaget. Karung goni di punggungnya jatuh berdebam. Sore, Rone, suaraku sendiri terdengar asing, datar, lelah. Laki-laki bertubuh gempal yang baru saja menendang pintu warungku tertawa. Tawa yang bunyinya seperti kaleng berkarat diseret di aspal. Sore, Arini, sopan sekali kamu. Masih sempat-sempatnya sedekal, katanya, melirik sinis pada nasi bungkus di tanganku dan Pak Karta yang gemetar di sudut ini. Makanan sisa kemarin, Pak, daripada bayar utang. Bentaknya. Aku diam, Pak Roni, debt collector. Mimpi burukku yang datang setiap tanggal 5. Tapi ini baru tanggal 3. Saya belum apa? Belum punya. 3 bulan kamu bilang begitu, Green. 3 bulan. Dia memukul meja kasirku. Uang receh di dalamnya berloncatan. Beri saya waktu, Pak, 2 hari lagi. Tanggal 5, seperti janji saya. Janjimu itu harganya berapa? Hansye, dia maju selangkah. Bau rokok kretek dari mulutnya menerpa wajahku. Warung sepi begini. Suamimu kemana? Masih main proyek-proyekan. Jangan bawa-bawa suami saya, desisku, Bella. Suami gagal itu dibela. Di sudut, Pak Karta mulai merangkak, berusaha mengambil karungnya. Dia ingin pergi. Dia takut, mau kemana kamu, tua? Roni berteriak pada Pak Karta. Pak Karta membekut, enak ya, dikasih makan gratis? Kamu tahu, nasi yang kamu makan itu harusnya jadi uang buat bayar utang dia ke saya. Roni menunjuk Pak Karta, air mataku menggenang. Bukan karena takut, karena malu. Aku malu melihat orang tua renta itu diperlakukan seperti binatang. Cukup, Pak Roni, kataku tegas. Aku melangkah melewati Roni. Aku berjongkok di depan Pak Karta, tangannya yang kapalan dan kotor itu gemetar hebat. Aku meletakkan nasi bungkus itu di atas karungnya. Makan, Pak, bisikku. Bismillah. Pak Karta menatapku. Matanya mata yang selalu keruh dan kosong itu. Hari ini ada sesuatu di sana. Dia mengangguk pelan, kurang ajar. Sebuah tamparan nyaris mendarat di pipiku jika aku tidak menghindar. Roni murka. Kamu lebih milih kasih makan pemulung ini daripada bayar kewajibanmu? Kewajiban saya ke Bapak adalah uang. Kewajiban saya ke dia adalah kemanusiaan, jawabku. Roni tertawa lagi. Lebih keras. Kemanusiaan. Kemanusiaan nggak bisa beli ruko ini, Arini. Kemanusiaan nggak bisa kasih makan anakmu. Dia menunjuk kalender di dinding. 2 hari, desisnya. Bukan tanggal 5 lusa, aku datang lusa. Kalau uangku tidak ada 5 juta di meja ini. Warung ini, semua isinya, aku angkut. Paham kamu? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Paham? Paham? Dia meludah ke lantai, dekat kaki Pak Karta. Lalu dia pergi, membanting pintu hingga gagangnya nyaris kopot. Hening. Hanya suara napas Pak Karta yang terengah. Dan suara jantungku yang berdebar seperti genderang perang. 2 hari, 5 juta. Aku melihat kelaci kasir isinya. Mungkin 30.000 rupiah. Aku terduduk di lantai yang kotor. Neng, suara Pak Karta serak. Ini pertama kalinya aku mendengarnya bicara lebih dari 1 kata maaf. Gara-gara saya, aku menggeleng. Aku tidak sanggup menatapnya. Aku tidak sanggup terlihat lemah di depannya. Bukan salah Bapak, makanlah. Setelah itu, Bapak pergi, aku menunduk. Air mataku akhirnya jatuh. Membasahi celemekku yang bau kunyit. Ya Tuhan, rusak warung ini. Warung berkah Ibu. Ini bukan mimpiku. Ini adalah sisa-sisa dari mimpi suamiku, Dito, yang hancur. 3 tahun lalu, Dito adalah koki yang sedang naik daun. Dia punya modal. Dia buka restoran fusion yang megah di pusat kota. Aku, sebagai istri, mendukung penuh. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai admin di pabrik garmen 6 bulan pertama. Restoran itu adalah kebanggaan kami 6 bulan kedua. Rekan bisnisnya lari membawa semua uang kas 6 bulan ketiga. Kami menjual mobil, rumah, dan semua perhiasanku. Kami hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Hutang kami ratusan juta. Pak Roni hanya salah satu dari 5 debt collector yang meneror kami. Dito patah. Dia yang dulu perian, penuh tawa, dan ambisius, menjadi pria pendiam yang sinis. Dia bekerja serabutan. Kadang jadi kuli bangunan, kadang jadi sopir tembak. Apa saja aku harus bergerak.
Aku menyewa ruko kecil yang pengap ini. Aku buka warteg. Modalnya dari pinjaman terakhir ke almarhumah nenekku. Nenekku yang bilang, Rin, kalau hidupmu terasa sempit, coba luaskan jalan orang lain. Kalau rezekimu seret, pancing pakai sedekah. Jangan tunggu kaya untuk sedekah. Sedekah dulu, biar kaya menasihat klis orang tua. Tapi saat itu, hanya itu yang kupunya. Maka aku memulainya. Setiap sore, pukul 4, aku akan mengumpulkan makanan yang tidak laku hari itu. Masih bagus, masih hangat. Aku bungkus rapi. Awalnya aku berikan ke masjid. Tapi suatu hari, aku melihat Pak Karta. Dia tidak meminta-minta. Dia hanya duduk diam di seberang jalan, memandangi warungku. Tatapannya lapar, tapi ada harga diri di sana. Aku menyeberang. Aku berikan nasi bungkus itu. Dia hanya mengangguk. Sejak saat itu, dia datang setiap hari. Jam 4 sore, tepat. Dia tidak pernah bicara. Aku tidak pernah bertanya. Kami hanya bertukar nasi bungkus dengan anggukan. Itu sudah berjalan setahun. Bagiku, memberi makan Pak Karta bukan sekadar sedekah. Itu adalah pengingat bahwa di bawahku masih ada yang lebih susah. Memberinya makan adalah caraku untuk tetap waras. Caraku berdamai dengan Tuhan yang sepertinya sedang marah padaku. Tapi Dito tidak melihatnya seperti itu. Malam itu, aku menceritakan kejadian dengan Pak Roni. Aku menceritakan tenggat waktu 2 hari itu. Apa aku bilang? Dito membanting gelas kopinya ke meja. Berhenti main drama malaikat penolong, Arini. Kamu lihat, kamu kasih makan pemulung itu, dan apa balasannya? Kamu ditampar realita. Mas, dia orang tua, kita juga susah, Rin. Kita lebih susah. Kita punya anak. Bulan depan Fajar masuk SD, kamu sadar, kita punya utang. Aku cuma kasih makanan sisa. Makanan yang kalaupun gak dimakan dia, akan basi besok. Itu masalahnya. Dito menunjuk wajahku. Pikiranmu itu, sisa. Kamu berharap pada sisa-sisa. Berharap keajaiban dari nasi basi. Sadar, Rin. Gak ada yang peduli sama kita. Aku peduli sama dia. Bagus. Dito tertawa sinis. Silakan. Terus saja begitu. Lusa, kalau Roni datang, kamu suruh saja pemulung kesayanganmu itu yang bayar. Dia mengambil jaketnya. Mas, mau kemana? Cari angin. Pusing aku di rumah ini. Isinya cuma bau utang dan hayalan sedekahmu. Pintu dibanting. Aku sendirian lagi, di kamar. Fajar, anakku, tidur pulas. Wajahnya damai. Dia tidak tahu badai apa yang akan menghantam rumah kecil kami lusa. Aku berjalan ke sudut kamar. Ada celangan kalem bekas biskuit. Bertuliskan, umrah. Aku membukanya, isinya koin 1000-an dan beberapa lembar 2000-an. Mungkin totalnya 300.000. Hasil aku menyisihkan uang belanja selama setahun. Aku tertawa. Pahit, umrah, desisku. Bayar utang saja aku tidak bisa. Aku memeluk celangan itu. Menangis tanpa suara. Dia Allah. Di mana engkau? Esok harinya, sehari sebelum kiamat, warungku seperti kuburan. Tidak ada satupun pelanggan yang mampir. Biasanya, setidaknya ada 3 atau 4 kuli bangunan yang makan siang. Hari ini, nihil. Aku duduk, menatap dandang nasi yang masih penuh. Menatap ayam goreng yang masih utuh di etalase. Dito tidak pulang semalam. Ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Arini? Iya, siapa? Ini aku, Wati. Ingat teman pabrikmu dulu. Wati. Apa kabar? Baik, Rin. Dengar-dengar kamu buka warteg. Ya, aku mau pinjam uang, Rin, 500.000 saja. Suamiku sakit. Belum ada panggilan kerja lagi. Aku memejamkan mata buat. Maaf, suaraku bergetar. Aku lagi nggak pegang uang. Sama sekali. Suara Wati langsung berubah. Kirain kamu sekarang jadi juragan warteg. Ya sudah left, kalau gitu. Maaf ganggu. Telepon ditutup. Juragan. Aku melihat laci kasir. Uang 50.000. Itu adalah uang terakhirku. Uang untuk beli beras besok. Jika masih ada hari esok, pukul 4 sore, pintu terbuka. Aku berharap itu pelanggan, bukan itu Pak Karta. Dia terlihat lebih buruk dari kemarin. Dia berjalan sempoyongan. Karungnya kosong, Pak. Dia tidak menjawab. Dia hanya berdiri di depan pintu. Lalu, dia batuk. Batuk yang hebat. Batuk yang menyakitkan, dan dia terjatuh. Tepat di depan pintu warungku. Aku panik. Aku berlari keluar. Pak Karta.
Bangun, Pak. Aku menyentuh dahinya, panas sekali. Napasnya terengah-engah. Matanya terpejam. Orang-orang di jalan hanya melihat. Tidak ada yang menolong. Tolong bantu angkat. Teriakku. Tidak ada yang bergerak. Pemulung, siapa yang peduli? Aku mencoba menyeretnya masuk ke warung sendirian. Berat. Akhirnya, dengan sisa tenaga, aku berhasil membaringkannya di lantai warungku yang dingin. Beralaskan kardus seadanya, dia menggigil, aku menatapnya. Lalu aku menatap laci kasin, uang 50.000, uang beras Fajar, satu-satunya uang yang kumiliki di dunia ini. Lusa Roni datang, suamimu di mana? Fajar masuk SD, suara-suara itu berputar di kepalaku, aku menangis, Tuhan, kenapa begini? Pak Karta mengeran. Dia demam tinggi, aku tidak bisa membiarkannya mati di sini. Aku mengambil uang 50.000 itu. Aku berlari ke apotek di seberang jalan. Merak, obat penurun panas. Yang paling bagus sama tolak angin. Sama teh panas di warung sebelah. Uangku habis. Kembaliannya hanya 2.000 perak. Aku kembali. Aku memapahnya. Aku memaksanya minum obat. Aku menyelimutinya dengan sarung lama Dito. Dia menatapku. Matanya yang keruh itu, basahin, Neng jangan, lirihnya. Nanti. Neng susah, Bapak diam saja, kataku ketus, sambil menyeka air mataku. Minum obatnya, tidur. Aku duduk di sampingnya, menunggui pemulung yang sakit. Di warungku yang kosong, dengan laci kasir yang kosong, dan tenggat waktu utang yang akan jatuh besok pagi, aku menatap semua makanan di etalas. Ayam, ikan, sayur, semuanya akan basi besok. Kerugian total, aku kalah. Aku benar-benar sudah kalah. Pagi, hari H, aku tidak tidur semalaman. Aku salat subuh dengan air mata. Pak Karta sudah lebih baik. Demamnya turun. Dia terduduk di sudut. Aku membuatkannya teh hangat lagi saya. Pamit, Nan, katanya pelan. Maaf merepotkan, mau kemana Pak? Tidak tahu, dia berdiri. Berjalan keluar. Aku tidak menahannya. Aku punya masalahku sendiri. Pukul 8 pagi. Aku membuka warung. Entah untuk apa. Mungkin ini caraku menyangkal kenyataan. Dito pulang, wajahnya kuyu. Dia melihat warung yang berantakan. Dia tidur di sini. Tanyanya, dingin. Aku mengangguk. Dan kamu? Kamu kasih obat. Aku mengangguk lagi. Dito tidak marah. Dia hanya tertawa, tawa putus asa. Habis sudah. Kamu pilih dia daripada anakmu sendiri. Mas, sudahlah. Rin, bereskan saja. Kita tutup. Kita pergi. Kita menyerah. Dan tepat saat Dito mengucapkan kata menyerah, sebuah mobil sedan hitam mengkilat berhenti di depan warung. Seorang wanita parubaya, anggun, memakai jilbab mahal. Turun, dia masuk ke warungku. Permisi, Bu, maaf. Apa benar ini warteg Bu Arini? Aku dan Dito saling pandang. Iya Bu, saya sendiri, syukurlah. Kenalkan, saya Ibu Hapsarin saya. Saya mau pesan nasi box. Untuk syukuran. 300 box. Jantungku berhenti. Di 300 bun. Iya bisa. Untuk makan siang ini. Ayam bakar, urap, sama sambal. Saya dengar masakan Ibu enak, tapi Bu, ini mendadak sekali, dan kami tidak punya modal. Soal itu jangan khawatir, dia mengeluarkan amplop tebal. Ini uang mukanya. 5 juta rupiah. Cukup untuk belanja kan? Nanti sisanya saya bayar lunas pas diambil. 5 juta. Angka itu berdengung di telingaku, aku menatap Dito, mata Dito membelalak, bisa Bu, sangat bisa. Dito yang menjawab, sigap syukurlah. Jam 11 nanti saya kirim orang, untuk ambil, yang ibu itu tersenyum, meletakkan amplop, lalu pergi, kami mematung, aku membuka amplop itu, benar, uang tunai, 5 juta rupiah, aku dan Dito berpandangan, lalu kami, menangis, kami berpelukan, Mas. Ini. Keajaiban, Rin. Bisik Dito, ini keajaiban. Allah balas konten, Rin. Sedekahmu semalam. Obatmu untuk Pak Karta. Allah balas. Dito mencium keningku. Maafkan Mas, Rin. Maafkan Mas yang gak percaya sama kamu. Kami tidak punya waktu. Kami berlari. Dito ke pasar membeli ayam dan bahan. Aku menyiapkan bumbu. Warung yang tadinya seperti kuburan, kini berubah jadi dapur pacu. Kami memasak seperti orang kesetanan. Aroma ayam bakar memenuhi jalanan. Pukul 11 tepat. Mobil box datang. 300 nasi kotak diangkut.
dan seorang pria turun, memberikan amplop lagi. Pelunasan dari Ibu Hapsari, total. Kami dapat bersih, setelah dipotong modal. 8 juta rupiah. 8 juta, aku dan Dito terduduk. Lelah, tapi bahagia kita. Kita bisa bayar Roni. Kataku, kita bisa bayar Roni. Dan kita masih punya sisa untuk modal besok, Rin. Kata Dito. Dan ini, dia mengambil 300.000 dari celangan umrahku. Dia menambahinya dengan uang 1 juta dari keuntungan kami. Kita mulai lagi. Ya Rin, kita tabung lagi buat ke Baitullah. Aku menangis. Kali ini tangis bahagia. Pukul 2 siang. Pintu terbuka. Pak Roni wajahnya angker seperti biasa mana. Aku, dengan tangan gemetar tapi kepala tegar, mengambil uang 5 juta dari laci. Aku meletakkannya di meja. Wajah Roni kaget. Dia tidak menyangka, dia menghitung uang itu. Pas ini, Pak Dito menambahkan 100.000. Buat uang rokok. Roni menatap kami. Hoki kalian hari ini, dia mengambil uang itu dan pergi. Tanpa terima kasih, tapi aku tidak peduli. Beban di dadaku terangkat. Malam itu, Dito memijat kakiku, warung ini. Jangan warung berkah ibu lagi, katanya. Loh, kenapa? Ganti, warung berkah sedekah. Kami tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tertawa lepas. Kami aman, kami diselamatkan. Semi NDGU itu adalah minggu terbaik dalam hidup kami. Warung kami ramai. Entah kenapa, orang-orang yang dulu hanya lewat, kini mampir. Keuntungan kami bersih. Dito kembali bersemangat. Dia bahkan menciptakan menu baru. Ayam bakar keajaiban. Hutang keempat debt kolektor lainnya, mulai kami cicil satu persatu. Satu-satunya yang mengganjal. Pak Karta tidak pernah datang lagi. Mungkin dia sudah pindah, Rim, kata Dito, atau mungkin dia memang malaikat yang diutus buat menguji kita. Aku tersenyum. Mungkin Dito benar. Sampai hari itu, Jumat pagi, warung sedang ramai-ramainya. Tiba-tiba, 2 mobil polisi berhenti di depan, dan Pak Roni keluar dari mobil itu. Bersama 2 orang berseragam, Arini. Dito, keluar kalian. Teriak Roni, jantungku copot. Ada apa ini, Pak? Tanya Dito, keluar sambil membawa lap. Kalian pikir kalian bisa menipu saya, Handri? Menipu apa? Uang yang kalian bayarkan ke saya minggu lalu. 5 juta. Itu uang palsu. Duniaku gelap, nggak mungkin. Teriakku itu. Itu uang dari pelanggan. Pelanggan mana? Ibu Hapsari. Alamat yang dia kasih fiktif. Nomor teleponnya tidak aktif. Kalian ini sindikat pengedar uang palsu kan? Pakai kedok warteg. Bukan, Pak. Sumpah, Pak. Kami tidak tahu. Dito bersujud di kaki polisi. Kami dijebak. Teriakku, bawa mereka. Perintah polisi itu. Mereka memborgol Dito. Mereka mendorongku. Fajar, anakku, yang sedang bermain di belakang, keluar dan menangis menjerit ibu. Ayah, mau kemana? Nak, ibu di sini. Ini jebakan. Ini semua jebakan, Ibu Hapsari. Pesanan 300 box itu semua sandiwara. Sandiwara untuk menjebak kami. Untuk menghancurkan kami lebih dalam. Aku diselamatkan. Hanya untuk dijatuhkan ke jurang yang lebih dalam. Tidak. Saya tidak mau lepas. Aku meronta. Dan saat itulah, saat aku berada di titik terendah dalam hidupku. Saat kehormatanku diinjak-injak di depan tetanggaku sendiri, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di belakang mobil polisi. Pintunya terbuka. Seorang pria muda, gagah, memakai jas mahal, turun. Dia membuka pintu belakang, dan keluarlah. Seorang pria tua. Dia tidak memakai baju pemulung yang kompang-camping, dia memakai kemeja batik sutra yang mahal. Rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih, tapi matanya. Aku kenal mata itu, mata keruh yang kini menatapku dengan kesedihan. Dia berjalan ke arah kami. Polisi dan Pak Roni menatap bingung. Pria tua itu berdiri di depanku. Pak Karta, bisikku. Pria tua itu tersenyum tipis. Nama saya Baskara, katanya, suaranya berat dan berwibawa. Sangat berbeda. Baskara Kartanegara. Dia menoleh ke polisi. Ada masalah apa ini, Pak? Kenapa pemilik warung ini mau dibawa? Polisi itu menjelaskan. Mereka membayar utang dengan uang palsu. Pak ini, dia menunjukkan uang 5 juta itu. Pak Roni menyalak. Dia ini penipu. Saya korbannya. Baskara, alias Pak Karta, menatap uang itu. Lalu, dia menatap Roni, uang palsu ini. Dari Ibu Hapsari kan?
Tanya Baskara. Aku dan Roni kaget. Bapak, kenal Hapsari itu? Adik saya, jawab Baskara. Aku tidak mengerti. Dito tidak mengerti. Baskara menghela napas. Dan Roni, kamu yang bekerja untuk Hapsari kan? Pak Roni mendadak pucat pasi. Saya tidak mengerti. Lepaskan borgol mereka. Perintah Baskara pada polisi. Tapi, Pak, saya jaminannya. Baskara memberikan kartu namanya pada polisi. Polisi itu membacanya, dan matanya terbelalak. Dia memberi hormat, dan buru-buru membuka borgol Dito. Baskara, katanya, menoleh padaku. Saya, Direktur Utama Kartanegara Group, aku tidak tahu itu apa. Tapi sepertinya itu sesuatu yang sangat besar. Saya tidak mengerti, Pak, kataku. Adik saya, Hapsari. Dia ingin mengambil alih perusahaan dia. Mengatur kecelakaan untuk saya. Saya selamat, tapi saya, amnesia. Saya hidup di jalanan selama setahun. Saya lupa siapa saya. Yang saya ingat, hanya lapar. Aku teringat tatapan laparnya. Setiap sore, ibu memberi saya makan. Tanpa bertanya, tanpa menghakimi. Lalu, Ibu Hapsari, dia tahu Bapak di sini? Tanya Dito. Dia tahu. Dia mengawasiku. Dia ingin aku mati perlahan di jalan. Tapi aku tidak mati. Karena Ibu Arini, Baskara melanjutkan. Dia melihat ibu memberi saya obat. Dia marah. Dia pikir ibu mencampuri urusannya. Jadi, pesanan 300 box itu jebakan, kata Baskara. Dia tahu ibu punya utang pada Roni. Dia membayar Roni untuk menjebak ibu. Dia memberikan uang palsu itu agar ibu ditangkap. Agar tidak ada lagi yang menolong saya. Dia ingin saya mati kedinginan atau kelaparan. Aku terduduk lemas. Lalu, Bapak, bagaimana Bapak bisa? Obat yang ibu berikan, kata Baskara. Malam itu, demam saya tinggi. Saya berhalusinasi, tapi rasa obat itu memicu sesuatu. Ingatan masa kecil. Saat ibu saya memberi saya obat yang sama, ingatan saya kembali. Saya bingung. Saya berjalan tanpa arah. Sampai asisten pribadi saya, yang sudah mencari saya setahun, menemukan saya di pinggir tol. Dia membawa saya pulang. Saya pulih. Hal pertama yang saya lakukan, katanya, mencari ibu, dan saya menemukan. Pemandangan ini, Baskara menatap Roni, tatapan yang dingin. Kamu tahu Hapsari adalah penjahat, dan kamu membantunya menjebak orang yang tidak bersalah. Saya dibayar, Pak. Roni gemetar. Bawa dia, kata Baskara pada polisi. Dia dan adik saya, Hapsari. Saya punya semua buktinya. Pak Roni diseret. Dia yang tadi garang, kini lemas seperti kain pel. Warungku ditutup hari itu. Baskara duduk di kursi plastik rayot di dalam warungku. Pemandangan yang kontras. Pria bermiliaran, duduk di warung yang nyaris disita. Dito membuatkan teh. Tangannya masih gemetar. Fajar duduk di pangkuanku, masih ketakutan. Ibu Arini, kata Baskara. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bapak tidak perlu berterima kasih. Saya ikhlas. Saya tahu. Baskara tersenyum. Ibu memberi saya makan saat saya bukan siapa-siapa. Ibu memberi saya obat dengan uang terakhir ibu. Padahal ibu sendiri dikejar utang. Aku menunduk. Saya ingin mengganti kerugian ibu. Tidak usah. Pak, Bapak sudah menyelamatkan kami dari penjara. Itu lebih dari cukup. Tidak, itu tidak cukup. Dia menatap Dito. Saya dengar Anda koki yang hebat. Dito terkejut. Dulu, Pak, sebelum bangkrut, Kartanegara Group akan membuka hotel baru di pusat kota. Saya butuh eksekutif chef yang jujur, yang tangguh. Seperti suami dari wanita yang menolong saya. Apa Anda bersedia? Dito tidak bisa bicara. Dia hanya mengangguk kaku. Air matanya berlinang. Baskara tersenyum. Dan untuk Ibu Arini, dia menatap warungku. Ibu punya mimpi. Aku terdiam. Mimpi. Mimpiku adalah bisa membayar utang dan menyekolahkan Fajar. Lalu aku teringat celangan kalengkun. Saya ingin umrah, Pak, bisikku. Tapi, mungkin nanti, puluhan tahun lagi. Baskara menatapku laman. Tolong siapkan paspor ibu, dan paspor Pak Dito. Minggu depan, apa maksud Bapak? Saya tidak bisa membalas nasi bungkus yang ibu berikan. Nasi itu menyelamatkan hidup saya. Tidak ada uang yang bisa menggantinya. Dia berdiri, tapi saya bisa mengantarkan ibu
Ke rumahnya, Pak. Kami tidak, ini bukan hadiah, Bu Arini, potongnya lembut. Anggap ini cara saya berterima kasih. Saya punya jet pribadi. Saya juga. Sudah lama tidak ke sana kita. Berangkat bersama, aku tidak tahu harus berkata apa, aku hanya menangis. Dito bersujud syukur di lantai. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan Ka'bah. Aku mengenakan pakaian ihram. Di sampingku, Dito juga menangis. Aku menyentuh dinding Ka'bah yang berselimut kiswa. Di sini, aku, Arinin, penjual warteg yang dikejar utang, berdiri di tempat paling suci di muka bumi. Aku teringat sore itu. Saat aku ragu. Saat aku menatap uang 50.000 terakhirku. Dan menatap wajah Pak Karta yang demam. Aku teringat nasihat nenek, kalau hidupmu sempit, luaskan jalan orang lain. Monolog batin aku dulu berpikir, aku memberi Pak Karta makanan sisa. Makanan yang tidak berharga. Aku salah, aku tidak memberinya sisa. Aku memberinya apa yang aku punya. Ternyata, keikhlasan di saat paling sempit, itulah sedekah yang paling mahal. Aku memberi nasi bungkus pada seorang pemulung. Aku memberinya obat seharga 50.000, dan hari ini, Allah membalasnya, bukan dengan uang. Bukan dengan warung yang ramai, dia membawaku ke rumahnya. Pemulung itu, Baskara Kartanegara. Dia hanya perantara, ini adalah jawaban. Aku memberi dari sisa-sisaku. DN Allah membalasnya dengan kelimpahan yang tidak pernah aku bayangkan. Aku memejamkan mata. Air mataku mengalir deras di tanah Mekah. Terima kasih, ya Allah.